Hai domo nakama tachi, jumpa lagi dengan saya Sandi Deskido. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan pembahasan partikel dalam bahasa Jepang. Partikel apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah partikel no. Hai, partikel no desu ne. Ya, partikel no itu memiliki berbagai fungsi. Fungsi yang pertama adalah menyatakan kepemilikan suatu benda. Jadi partikel no itu nanti bisa berarti mempunyai, memiliki, ya. Jadi menandakan kepemilikan. Jadi milik atau punya. Hai, contoh kalimatnya adalah ano hito no keshi gomu desu. Ano hito no keshi gomu desu. Ya, ano hito ini adalah kata benda. No keshi gomu juga kata benda. Jadi keshi gomu artinya penghapus ini milik orang itu. Nah, itu yang pertama. Contoh yang kedua, contohnya imoto no pasokong desu. Imoto no pasokong desu. Jadi laptop milik adik perempuan. Imoto adik perempuan. Hai, contoh berikutnya dalam kalimat tanya misalnya ano akai kasawa dare no desu ka? Dare no desu ka? Jadi menandakan milik siapakah? Milik siapakah? Ano akai kasa, payung merah itu ya. Bisa juga diartikan seperti itu, atau payung merah itu milik siapa? Nah, itu fungsi partikel no yang pertama, menandakan kepemilikan suatu benda. Bisa diartikan milik atau punya. Hai, fungsi yang kedua partikel no berfungsi untuk menggabungkan antara kata benda dengan kata benda, atau menggabungkan dua kata benda. Jadi syaratnya harus kata benda ketemu kata benda. Meisi dalam bahasa Jepangnya ketemu dengan meisi, partikelnya no. Seperti contoh yang pertama, dia menandakan kepemilikan. Kalau yang kedua ini menggabungkan dua kata benda menjadi satu kesatuan arti. Satu kesatuan arti. Hai, contohnya di sini ada Nihongo no teppu desu. Nihongo no teppu desu. Jadi artinya Nihongo kata benda, artinya bahasa Jepang. Teppu artinya kaset, juga bahasa Jepangnya dari kaset, ya. Jadi artinya kaset bahasa Jepang. Jadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi satu kesatuan arti. Contoh yang lainnya misalnya tas saya. Tas saya. Nah, untuk menggunakan partikel no ini ada keistimewaannya. Tas saya, maka sayanya dulu yang ditulis di dalam bahasa Jepang. Saya berarti watashi, baru
tas kabang. Digabungkan menjadi satu menggunakan partikel no. Tas saya dalam bahasa Jepang adalah watashi no kabang. Jadi watashi no kabang desu. Hai. Nah, contoh dalam kalimat kita lihat di sini. Karina sang wa Fuji Daigaku no Gakusei desu. Karina sang wa, ini subjeknya, saudara Karina adalah Gakusei, mahasiswa Fuji Daigaku, Universitas Fuji. Nah, itu jadi no di sini menandakan penggabungan antara kata benda Fuji Daigaku dan Gakusei. Syaratnya penggunaannya itu dibalik, ya, dibalik dari bahasa Indonesianya. Hai, nomor 2 contohnya ini. Are wa komputa no zasshi desu. Are wa itu komputa no zasshi desu, berarti artinya majalah komputer. Itu adalah majalah komputer. Nah, hai, itu fungsi yang kedua. Lanjut lagi, fungsi yang ketiga adalah partikel no berfungsi menjelaskan dari mana suatu benda itu dibuat atau berasal. No di sini diartikan, bisa diartikan dari atau asal buatannya. Hai, contoh di sini Itaria no kutsu desu. Itaria kata benda, kutsu juga kata benda, tapi no di sini diartikan dari. Jadi diartikan dari belakang, sepatu, kutsu sepatu dari Italia. Dari Italia, atau sepatu no buatan dari Italia. Hai, contoh kalimatnya misalkan di sini. Tokyo no kankochi wa itsumo nigiyaka desu. Tokyo no kankochi. Kankochi itu tempat hiburan. No Tokyo, tempat hiburan dari Tokyo. Itsumo nigiyaka desu. Jadi no di sini asal muasal benda atau keterangan benda itu berasal dari mana diterangkan oleh partikel no. Hai. Fungsi partikel no yang keempat. Fungsi partikel no yang keempat adalah membendakan kata kerja. Nah, kata kerja itu kan memiliki ketentuan dalam perubahan-perubahannya. Ada perubahan kata kerja teke, naike, take, jisuke, dan lain-lain. Nah, untuk membendakan kata kerja, maka kata kerja ini nanti dirubah ke bentuk jisuke. Jisuke atau futsuke-nya dari kata kerja itu. Hai. Contohnya di sini saifu o motsu no o wasurechatta, ya. Saifu o motsu tadi membawa dompet. Motsunya dia dirubah menjadi bentuk jisuke, ditambahkan partikel no. Jisuke plus no. Jadi dalam hal, jadi dia lupa dalam hal membawa dompet. Oh wasurechatta, menyesal, telah menyesal, melupakan dalam hal membawa dompet. Saifu o matsuno o wasurechatta yo, misalnya lupa membawa dompet. Nah, dia ada rasa penyesalan, maka ada pola catta. Te shimai masta, ini pola biasanya, pola yang biasa digunakan dalam keseharian.
Contohnya di sini ada lagi kalimat Furansugo no kotoba o oboeru no wa muzukashi desu. Furansugo no kotoba. Jadi kosakata bahasa Prancis. Furansugo bahasa Prancis. Kotoba kosakata. Kosakata bahasa Prancis. Jadi no di sini adalah artinya menggabungkan. Kemudian oboeru no wa dalam hal mengingat kosakata bahasa Prancis. Wa muzukashi desu sangat sulit atau sulit. Ya, jadi sulit mengingat kosakata bahasa Prancis. Nah, begitu ya nakama tachi, semoga dapat bermanfaat dan memahami fungsi-fungsi partikel no dan nantinya dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Jepang atau untuk berbicara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jepang. Ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sayonara.